Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu dan para pemirsa yang berbahagia, materi kajian kita kali ini saya beri judul Hati yang Bermutu. Siapakah seseorang yang hatinya paling bermutu atau berkualitas? Apakah orang yang rajin salat ke masjid, rajin puasa, rajin membaca Al-Quran, rajin ke majelis ta'lim? Bukan. Sungguh, semua itu bukan. Ibadah seperti itu hampir semua orang bisa melakukannya. Orang munafik pun bisa juga melakukannya. Itu yang menyangkut dengan ibadah zahir. Lalu siapa juga orang yang hatinya itu paling bermutu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Semua manusia memiliki hati, dan hati itu memiliki tingkatan rohani yang berbeda. Ketika kebanyakan manusia sedang sibuk memikirkan kepentingan nafsu basyariahnya atau yang menyangkut kepentingan dunianya, tapi ada sebagian orang, walaupun dalam situasi apapun, hatinya atau rohaninya tetap condong untuk mengingat Allah. Inilah model hati yang bermutu di antara sekian banyak hati yang lalai atau hati yang tidak pernah mengingat Allah. Kenapa dikatakan bermutu? Karena perkara mengingat Allah menyangkut ibadah batin dan tidak mudah untuk melakukannya. Tidak semua orang bisa mengingat Allah. Maka, orang yang mengingat Allah sangat sulit kita temukan. Kalau orang yang berzikir dengan mulut, membunyikan kalimat Allah seperti tahlilan, La ilaha illallah, itu banyak kita lihat dan banyak kita temukan. Termasuk orang yang melakukan salat atau orang yang rajin ke masjid, mudah kita temukan. Setiap hari kita lihat. Tapi apakah hatinya itu turut juga salat? Turut juga mengingat Allah? Yang tahu hanya pribadi masing-masing. Orang yang benar-benar mengingat Allah, hatinya itu bersama Allah selama 24 jam. Baik di dalam salat dan juga di luar salat. Ini contoh hati yang sudah mendapatkan rahmat Allah, yaitu hati yang sudah mampu menaklukkan hawa nafsu. Makanya, perkara mengingat Allah tidak mudah. Tapi orang yang membunyikan kalimat Allah dengan mulut, ya seperti kita katakan tadi, banyak sekali. Bapak Ibu, setiap hari kita ini hidup di dalam kubangan hawa nafsu yang selalu memfokuskan kepentingan dunia dan menomorduakan kepentingan akhirat. Bahkan kita sering lupa terhadap kehidupan akhirat. Seakan-akan kehidupan akhirat hanya sebuah fiksi atau hanya dalam khayalan saja. Walaupun di mulut kita sering juga ngomong masalah akhirat. Di mana-mana orang ngomong masalah akhirat. Tapi omongan itu tidak tembus ke hati. Itulah tipu daya nafsu yang selalu menipu hati kita. Setiap waktu hati kita ini selalu disibukkan dengan kepentingan hawa nafsu.
Walaupun kita terkadang kelihatannya seperti orang beramal, orang beribadah, tapi hati kita tidak fokus kepada Allah. Padahal nikmatnya hanya sebentar. Nikmat nafsu hanya sebentar. Hanya sekejap. Ibarat kita makan hanya sebatas di kerongkongan. Tapi hati kita sudah benar-benar gelap. Seperti gelapnya hutan belantara. Di dalamnya ada ular, ada kalajengking, ada musang, ada serigala, dan lain-lain. Begitulah kondisi hati kita atau rohani kita bila sudah diperbudak oleh hawa nafsu. Di dalamnya penuh dengan keinginan-keinginan yang berhubungan dengan hubus syahwat. Kalau kita terus-menerus seperti ini, bagaimana saat roh kita nanti akan kembali kepada Allah? Sedangkan ia sangat bermesra-mesraan dengan nafsu. Semua kita bisa menjawab sendiri. Satu hal lagi yang perlu kita ketahui, bahwa ibadah yang bisa diterima Allah hanya satu, ingat, hanya satu, yaitu ibadah hati. Tak ada arti semua amal kita bila hati kita tidak benar-benar ikhlas karena Allah. Karena itu, perbaikilah hati. Ini penting sekali. Kalau hati itu sudah bisa mengingat Allah selama 24 jam, barulah ia bermutu atau berkualitas. Kalau hati sudah bermutu, maka ibadah kita pun akan bermutu. Dengan kata lain, ibadah kita itu sudah benar-benar ikhlas karena Allah. Bukan lagi karena nafsu atau bukan karena selain Allah. Ibadah seperti inilah yang akan sampai kepada Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya orang yang hatinya sudah benar-benar bermutu. Demikian, semoga tausiah singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.